أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Oh, Kang Boni nggak ada suaranya. Enggak. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu atau sembahanmu, maka bertobatlah kepada Rob yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rob yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ini kaum harusnya sudah mati. Ini kaum sudah tidak punya hak hidup sebetulnya. Karena Allah perintahkan mereka bahkan bunuh diri kalau ingin selesai dari dosa-dosanya. Tapi Allah masih kasih kesempatan mereka bukan cuma untuk hidup lagi, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Impian apa yang diharapkan oleh semua para jenazah, para mayat di dalam kubur? Ingin diberi kesempatan hidup barang sekali lagi. Dan ingin bertaubat setelah itu mati. Dan ini diberikan kepada mereka. Adalah sebuah nikmat yang lagi-lagi mereka lupakan. Tapi inilah karakter satu kaum yang Allah sendiri menjelaskan betapa rusaknya kaum ini. Silakan Ustaz Deden. Allahu Akbar. Beratnya syariat taubat pada masa itu. Yang sudah berbuat syirik dengan menyembah patung dari emas berbentuk anak sapi. Dalam kisah Israiliyat dikutip dalam berbagai tafsir, ketika Nabi Musa memerintahkan bertaubat, mereka berkata, bagaimana cara taubatnya? Ini kenapa sih mereka bertanya bukan langsung bertaubat? Lalu datang perintah dari Allah, faqtulu anfusakum, cara taubatmu adalah bunuh dirimu sendiri. Beratnya di situ. Bahkan dalam riwayat Israiliyat itu sudah ada beberapa yang mati. Lalu kemudian sisanya belum sempat mati, datang firman Allah kepada Nabi Musa bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa yang belum mati itu. Tetapi di sini disebutkan zalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang sudah mati itu lebih baik. Karena tidak mungkin mengulang dosa lagi. Fataba alaikum innahu wat-tawwabur rahim. Tetapi yang belum mati pun juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan Allah bukan menginginkan kematian mereka, tetapi Allah menginginkan tampak dan terlihat maha menerima taubat, terlihat dan nyata maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mereka semua mendapatkan anugerah tanpa putus. Tidak dihentikan oleh dosa mereka. Baik. Kang Boni? Oh, stres Anda. Ini Anda tuh pernah ada di satu titik di mana pada dahulu itu emang pengen mati juga, Sat. Iya. Karena maksud aku ketika aku ingat betapa uselessnya aku gitu kan. Betapa tidak bergunanya aku dengan segala kemaksiatan yang dilakuin.
dengan segala keburukan yang aku hasilkan, ditambah permasalahan-permasalahan yang datang karena efek dari itu pengen mati aja lah saat itu. Rasanya pengen mati, dan kayaknya mati itu lebih baik buat aku gitu, karena aku akhirnya nggak akan ngerugiin orang, aku nggak akan nyakitin orang lagi, aku nggak akan, kayaknya itu jalan terbaik gitu. Tapi Allah menyapa dengan hidayah yang luar biasa, sampai akhirnya justru ternyata kehidupan saya rasa lebih baik. Dan ya alhamdulillah ya, saya kira di kaum milenial tuh ada juga perasaan kayak begitu gitu, karena mereka sudah banyak melakukan kemaksiatan, dan dia tuh bingung karena kalau taubat itu ini diterima nggak ya, ampunan saya gitu, saya masih layak ya sholat gitu, mengingat dosa, kemaksiatan, wah kayak kadang jadi hopeless banget saat itu. Cuman di sini kalau aku lihat baca ayatnya jadi nggak tahu ya, aku jadi ingetnya ke sana aja gitu kan. Kayak aku pas lihat innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Tadi dengan penjelasan Ustaz tadi, yang sudah mati itu bisa jadi lebih baik, tapi yang hidup aja tetap dimaafin sama Allah. Padahal itu cara taubatnya sudah dikasih tahu sama Allah. Cara taubatnya ya bunuh aja diri kamu sendiri. Tapi tadi dijelasin sama Ustaz tadi bahwa yang hidup juga, yang masih hidup pada saat itu juga diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Ustaz Dede? Ya. Ada konteks yang berbeda, Kang. Jadi Bani Israel saat itu adalah orang-orang yang nggak mau mati, makanya hukuman tobatnya disuruh mati. Oh. Saat itu. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah atau dalam surah Al-Baqarah sendiri itu ada ayat wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Ada tantangan sebelumnya, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jika kamu yakin benar kekasih Allah, mintalah mati. Ternyata kan mereka tidak mau mati. Katanya kalau kata Ustaz Batiar kan sering jelasin, ternyata tentara Israel itu paling takut katanya kematian itu. Makanya ketika diperintahkan taubat, bagaimana agar cara dosa mereka diterima, disuruh mati. Mau nurut atau enggak nih sama Allah? Kira-kira begitu, Ustaz. Kalau konteks ayat ini. Jadi tekanan terakhir yang ingin saya sampaikan, betapa Allah itu tawwabur rahimnya di ayat ini sampai ke level yang luar biasa. Jadi bagi siapa yang ingin melihat bahwa Allah adalah tawwab sekaligus ar-rahim, bukan cuma menerima orang yang kembali, bukan cuma mengampunkan kesalahannya orang yang kembali kepada Allah, tetapi dia ar-rahim yang mendaur ulang kesalahan mereka menjadi pahala semua. Pada level paling buruk sekalipun seorang hamba yang sebetulnya mati lebih pantas bagi dia. Katakanlah orang berzina, kan seharusnya kalau sudah bersuami istri dirajam. Artinya kan tidak berhak lagi untuk hidup. Manusia seperti ini kan pantasnya sudah mati lebih baik orang seperti ini. Kemudian Allah itu menjelaskan dirinya At-Tawwab, Ar-Rahim. Maka tidak ada kata putus asa bagi kita untuk terus bersyukur atas semua kesempatan hidup, atas semua kesempatan usia, dan yang paling tinggi adalah atas kesempatan diberikannya waktu untuk bertobat. Walau hanya 1 detik. Ini waktu yang sangat mahal. Apalagi kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. La taqnatu min rahmatillah, berarti kita jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Betul sekali. Jadi Kang Boni, ini bisa dijadikan penjelasan bahwa Allah itu At-Tawwabur Rahim sampai pada level yang luar biasa. Tidak ada kata terlanjur bagi Allah. Perkataan Abi tadi itu nancep banget, bahwa sebenarnya udahnya harus mati berkali-kali sebenarnya layaknya gitu ya, tapi tetap Allah ngasih kesempatan waktu buat kita bertobat dan tidak diwafatkan dalam keadaan lagi begitu gitu kan. Iya. Masya Allah. Menikmat besar.